Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Masti. Kita bertemu lagi di podcast Ruang Kelas Sebelah. Kali ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Ahmad Sofiuddin selaku guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di Masjid Berlian. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kita kan mau berbicara tentang ilmu nih. Saya mau bertanya Ustadz, dari mana sumber ilmu itu berasal Ustadz? Kalau kita bicara tentang sumber ilmu itu berasal dari Al-Quran dan hadis, yang mana nantinya hadis atau Al-Quran tersebut ditafsiri oleh ulama-ulama. Nantinya dari situlah ilmu itu berasal, baik ilmu tentang keagamaan, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu sejarah, ataupun ilmu tentang umum seperti halnya ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu fisika, bahkan ilmu matematika. Itu sumbernya dari Al-Quran. Dari Al-Quran tadi, yang mana seperti Ustadz bilang tadi di depan, Al-Quran ditafsiri oleh ulama-ulama salafus sholih, akhirnya menjadi sebuah kitab. Mungkin banyak, ada yang namanya kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Sawi, banyak lagi kitab-kitab tafsir. Nantinya dari kitab tafsir itu muncullah ilmu. Nah, dari situlah sumber-sumber ilmu tersebut berasal. Tadi Ustadz berbicara tentang ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh itu siapa sih Ustadz? Kalau kita bicara tentang ulama salafus soleh, dari kalimatnya sendiri kan ada 3 kata. Ada ulama, ada salaf, ada solih. Kita artikan dulu masing-masing kata. Ulama kalau dalam bahasa Arab itu kan sebenarnya dari kata Arab, kata bahasa Arab ya. Ulamaun, yang artinya beberapa orang-orang pandai. Berasal dari kata alim, artinya orang pandai. Kalau dijamakkan menjadi ulama atau beberapa orang-orang pandai, berarti artinya ulama beberapa orang pandai. Kata kedua, kita bicara tentang salaf, yang artinya salaf itu orang-orang dulu, orang-orang zaman dulu, bukan orang-orang zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah solih, orang-orang yang dekat, orang-orang soleh, orang-orang baik, atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Berarti bisa disimpulkan ulama salafus solih itu adalah orang-orang pandai zaman dulu yang dekat dengan Allah, yang baik dan yang dekat dengan Allah. Kalau menurut kiai-kiai zaman sekarang, yang mana harus kita anut? Mengapa kita harus menganut ulama salafus soleh? Bukankah kita diutuskan untuk menganut Al-Quran dan Nabi Muhammad? Pertanyaan bagus. Kenapa kok kita disuruh menganut ulama salafus soleh, sedangkan kita harusnya menganut Al-Quran dan Nabi Muhammad? Nah, ulama salafus soleh, apakah mereka juga tidak menganut Al-Quran? Apakah mereka juga tidak menganut Nabi Muhammad? Mereka juga menganut. Hanya saja apa yang mereka ajarkan itu lebih dijabarkan lagi gitu. Bukan hanya dengan kita menganut ulama salafus soleh kita jadi ingkar kepada Nabi Muhammad, kita ingkar kepada Al-Quran, tidak. Karena apa? Karena yang diterangkan oleh ulama salafus soleh, karya-karya yang diciptakan oleh ulama salafus soleh, yang dikarang oleh mereka itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan dari hadis gitu. Karena apa? Karena kalau kita sendiri langsung menganut Al-Quran, kita sendiri langsung menganut hadis, dalam Al-Quran sendiri atau di dalam hadis sendiri ada bahasa yang kadang kita tidak pahami. Karena apa? Karena sejatinya kita ini orang awam, ilmu kita ini masih belum cukup untuk memaknai apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya nanti bisa jadi salah makna, salah pengertian. Kenapa? Akhirnya apa? Akhirnya kita menganut ulama salafus soleh yang mana mereka lebih pandai dari kita, ilmuannya lebih tinggi dari kita. Mereka menjabarkan Al-Quran, mereka menjabarkan hadis. Agar apa? Agar kita ini loh sebagai orang-orang zaman sekarang lebih mudah belajarnya. Dan bukan berarti kita tidak menganut, tetap kita menganut Al-Quran, tetap kita menganut Nabi Muhammad, tapi perantara ulama salafus soleh yang mana telah menjabarkan
atau lebih mudah lagi memahamkan Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad. Terus Ustadz, ulama salafus soleh itu hidup di zaman apa? Apakah di zaman Nabi Muhammad atau yang lain? Ulama salafus soleh, kalau menurut pendapat ulama, kesepakatan para ulama, mereka dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman setelah Nabi Muhammad, zaman sahabat, ya zamannya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, maupun Khalifah Ali. Yang kedua itu pada zaman tabi'in, yaitu orang-orang yang menganut sahabat dan orang-orang yang menganut Nabi Muhammad. Dan yang ketiga tabi'in, orang yang menganut pada tabi tadi menganut pada sahabat. Nah itu menurut kesepakatan ulama salafus soleh terbagi dari 3 masa sahabat, masa tabi'in, dan yang terakhir tabi'in. Dan karena ada hadis sendiri yang mengatakan bahwasanya beliau Nabi Muhammad bersabda, orang sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, kemudian manusia yang hidup pada zaman berikutnya, dan manusia yang hidup pada zaman berikutnya. Berarti sampai 3 generasi. Pada zamanku, zaman berikutnya, dan zaman berikutnya. Pada zamanku itu siapa? Maksudnya Nabi, para sahabat, kemudian tabi'in, dan yang terakhir tabi'in. Kesepakatan ulama seperti itu. Nah terus Ustaz, bagaimana cara kita untuk menganut ulama salafus soleh sedangkan kita bertemu saja tidak pernah? Kalau bicara menganut, apakah harus bertemu? Tidak kan? Anggap saja seperti halnya kita menganut Nabi Muhammad, kita menganut tingkah laku Nabi Muhammad. Apakah harus bertemu langsung dengan Nabi Muhammad? Tidak. Terus bagaimana cara kita menganut? Ya lewat karya-karya mereka, lewat sejarah-sejarah mereka. Misalnya kita mau menganut apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i lewat karyanya, kitab-kitab yang dikarang oleh beliau Imam Syafi'i. Terus penting juga bagi kita ketika kita belajar atau mempelajari karya-karya dari ulama-ulama salafus soleh tadi, kita harus ada yang namanya guru. Kita tidak boleh langsung baca, langsung belajar, langsung membuat hukum. Tidak boleh. Karena apa? Yaitu nanti bisa terputus yang namanya sanad. Itu pentingnya dalam sebuah pembelajaran. Apa? Sanad ilmu. Kita belajar dari guru kita belajar dari gurunya, dan nanti sambung kepada pengarang kitab. Seperti tadi contohnya apa? Kita belajar kitabnya Imam Syafi'i. Belajar kepada siapa? Kepada guru kita belajar di gurunya, dan nanti akan sambung kepada beliau pengarang kitabnya siapa? Imam Syafi'i. Nah dari situlah kita akan memperoleh yang namanya keberkahan. Dan karena apa? Karena yang diajarkan oleh guru-gurunya, oleh guru kita yang mana nantinya juga sambung kepada Imam Syafi'i tadi, itu pasti ada benarnya, pasti benar. Kenapa? Yaitu ada sanad, tidak terputus. Kalau kita langsung belajar, nah itu nanti bahayanya di situ. Kenapa? Karena nantinya bisa ada setan yang mengganggu kita. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita belajar tanpa guru, terus kita membuat kesimpulan dan langsung membuat hukum. Bahaya seperti itu. Apalagi kalau seperti itu kita ajarkan kepada orang lain, lebih bahaya lagi. Kenapa? Misalkan ada salah yang kita buat dalam memakai hukum, dalam menciptakan hukum dari sebuah kitab, kalau kita tidak ada sanad, kita sendiri yang menanggung. Beda kalau ada guru-guru kita. Kalau memang ada, misalnya ada salahnya loh, misal salah penjelasan, kita nggak akan tanggung sendiri. Karena apa? Kita dapat penjelasan dari guru kita tadi. Guru dapat dari guru dapat dari guru lain. Dari situlah kita tidak namanya itu tidak susah. Kalau kita menciptakan sendiri, ya itu susah. Dosa kita tanggung sendiri. Nah, itu sangat penting dalam sebuah keilmuan, dalam mempelajari kitab-kitab salafus soleh. Penting apa? Sanad. Dan
Agar apa? Agar kita sambung kepada pengarang kitabnya langsung. Seperti halnya kita belajar hadis juga. Kita belajar hadis dari hadis ini, dari kitab ini, akhirnya dari pengarang kitab dari perawi hadis dari siapa? Nanti sambung kepada Nabi Muhammad. Nah itulah nanti yang masuk keberkahan dari situ kepada kita, dari pengarang langsung kepada kita. Lewat mana? Lewat guru-guru kita. Nah itu tadi yang mengapa kok sangat itu penting untuk belajar kitab Salafus Sholeh. Jadi bisa saya simpulkan, ulama Salafus Sholeh adalah orang-orang pandai pada zaman dahulu. Kita sebagai santri atau siswa harus menganutnya melalui karya-karyanya dan harus ada gurunya biar tidak terputus sanad keilmuannya. Baik Ustadz, Ya, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Saya pribadi banyak sekali belajar pada siang hari ini. sama-sama. Semoga para sahabat Masti juga dapat mengambil hikmah dari episode podcast hari ini. Dan semoga ilmu Ustadz selalu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Baik, sampai di sini dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast Ruang Kelas Sebelah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.